Selamat datang Bapak Ibu pengguna Semasa di Kabupaten Nganjuk. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara menginput barang persediaan, khususnya barang persediaan BOS yang ada di lembaga-lembaga pendidikan di Kabupaten Nganjuk. Seperti belanja modal, untuk barang persediaan BOS itu kita membutuhkan paling tidak ada dua dokumen. Yang pertama yaitu rincian objek belanja. Rincian objek belanja ini bisa didapatkan dari aplikasi e-BOS, dan dokumen pengadaan seperti BAST atau invoice atau nota yang dilengkapi dengan kwitansi ini bisa didapatkan dari bendahara. Silahkan minta kopian dokumen-dokumen ini dari bendahara yang ada di lembaga masing-masing. Selain itu, kali ini untuk contoh kita gunakan rekening kertas dan cover yang kode rekeningnya berakhiran 0025. Bisa dilihat kodenya seperti ini, 5121125. Kode rekeningnya kertas dan cover, dan barang-barang yang dibeli kurang lebihnya seperti ini. Totalnya ada 500.000. Baiklah, langsung saja kita langsung masuk ke aplikasi. Untuk cara input barang persediaan BOS kurang lebih masih sama caranya dengan belanja modal, yaitu dengan cara masuk ke menu pengadaan, belanja non modal, lalu barang persediaan. Di sini saya klik, maka akan muncul tampilan kurang lebih seperti ini. Untuk mempermudah, saya klik maximize. Jadi tampilan supaya lebih luas, kita lebih enak melihatnya. Kali ini karena belanja barang persediaan itu berada di rekening barang dan jasa, jadi bisa kita lihat rekening di sini diawali dengan kode 512. Dan bisa kita lihat untuk contoh kali ini ada dua rekening, yaitu belanja BOS reguler dan kinerja. Secara alur, secara inputan itu sama persis dengan BAST pada inputan belanja modal ya. Langsung saja di sini kita cari untuk contoh belanja BOS reguler, yang mana di sini kita mempunyai pagu sebesar 378 juta. Langsung saja caranya kita klik dengan cara klik satu kali pada pagu kegiatan yang akan kita lakukan input. Setelah diklik satu kali, lalu kita klik kanan buka form. Persis dengan tampilan BAST belanja modal Bapak Ibu. Di sini ada nomor BAST, nomor bukti kontrak, dan lain-lain. Jadi langsung saja di sini untuk contoh ada rekening kertas dan cover ya. Untuk nomor BAST di sini kita isi contoh BAST persediaan 2025. Lalu untuk tanggal BAST-nya kita gunakan tanggal 10 April 2025. Nomor bukti kontrak ini diisi dengan SP atau surat pesanan.
Jika memang tidak ada SP atau surat pesanan, silahkan disamakan dengan nomor BAST, yang mana nomor BAST ini adalah berasal dari BAST itu sendiri, atau dari invoice, atau dari nomor nota. Kalau memang tidak ada, bisa kita gunakan atau kita ambil nomor kwitansi. Jadi di sini langsung saya copy, saya paste ke nomor bukti kontrak. Selanjutnya untuk tanggal SPK, karena kita samakan dengan nomor BST, jadi tanggal SPK juga diisi tanggal 10 bulan 4. Kali ini saya ingin menggunakan cara klik Bapak Ibu. Di sini saya klik seperti ini, saya cari bulan April, lalu tanggal 10. Selanjutnya untuk uraian singkat, di sini saya isi kertas dan cover. Kenapa kertas dan cover? Uraian singkat ini mencerminkan atau mendeskripsikan apa yang kita beli dalam satu nota atau dalam satu BAST ini. Bisa kita lihat di contoh ini berisi kertas HBS, yang mana kertas HBS ini termasuk dalam kelompok atau kategori kertas dan cover. Jadi uraian singkat saya isi kertas dan cover. Untuk jenis bayar, di sini sama seperti belanja modal juga. Ketika berasal dari bos, kita pilih LS. Saya klik LS dan saya masukkan nilai total dari seluruh pengadaan dalam satu nota ini, Bapak Ibu, yaitu 500.000. Untuk nilai ini sudah termasuk pajak, jadi tidak perlu dilakukan centang pada tambah PPN 11%. Saya enter, saya masukkan nama penyedia, contoh toko Melati fotokopi. Seperti ini Bapak Ibu. Untuk keterangan itu sendiri sesuai dengan kesepakatan yang telah disampaikan di sosialisasi yang ada di dinas kemarin. Keterangan ini berisi kode rekening yang dapat kita ambil dari ROB. Jadi langsung saya copy dari sini, saya paste di bagian keterangan. Fungsi dari kode rekening ini, sekali lagi, ini untuk mempermudah ketika terjadi selisih. Ketika terjadi selisih dan sudah banyak sekali inputan barang masuk, maka akan cukup membantu kode rekening ini Bapak Ibu. Jadi di sini saya sarankan jenengan menggunakan kode rekening yang terdapat dari ROB EBOS. Setelah itu inputan sudah selesai untuk BST dan kita simpan dengan cara di-enter pada bagian keterangan. Saya enter, sudah masuk, saya oke, dan selanjutnya saya cari dokumen fisik. Dokumen fisik ini adalah hasil scan dari dokumen pengadaan atau dokumen yang dari SPJ dari pengadaan terkait. Jadi isinya mulai dari BAST atau invoice atau nota dan dilengkapi dengan kwitansi. Jika ada foto atau dokumen lain silahkan dimasukkan juga, lebih lengkap lebih baik, karena nantinya ketika ada pemeriksaan atau audit itu akan lebih enak, jenengan tidak perlu cari dokumen fisik lagi, tinggal lihat yang ada di Simaset.
Baiklah, kita mulai cari dokumen fisik. Karena kali ini sifatnya hanya contoh dan saya menggunakan ini adalah contoh, bukan dari dokumen sungguhan. Jadi untuk dokumen fisik ini saya cari file PDF yang ada di PC saya. Kali ini saya menggunakan file ini. Cam scanner, saya klik satu kali, lalu saya klik open. Ketika berhasil memilih file dan muncul nama file yang jenengan pilih, berarti di sini sudah siap ya untuk diupload. Untuk menyimpan dan menguploadnya, kita bisa mengeklik tombol simpan atau tombol disket ini. Saya klik satu kali, maka akan memulai proses upload. Baik, di sini sudah selesai. File berhasil disimpan. Yang pasti perlu diingat, besaran file untuk dokumen fisik ini maksimal, seingat saya ini adalah 10 MB. Jadi usahakan kurang dari itu Bapak Ibu. Baiklah, di sini untuk proses input BAST dan upload dokumen sudah selesai. Jadi langsung saja kita masuk ke tahap berikutnya. Di sini saya close dan kita masuk ke tampilan ini Bapak Ibu. Ini kita sebut saja form barang persediaan atau seperti tulisan ini penerimaan barang persediaan, yang mana fungsinya di sini adalah untuk memasukkan daftar barang atau rincian barang yang kita beli dalam pengadaan satu nota ini. Jadi di sini untuk contoh, ini ada kertas HPS dengan spesifikasi dan harga masing-masing, harga beserta jumlah. Baiklah, langsung saja kita mulai dengan akun neraca. Untuk barang dan jasa bos, di bagian akun neraca ini wajib kita tentang supaya spesifik kita mengarah ke kelompok yang mana. Jadi saya tentang. Lalu di bagian text field, text box ini, saya masukkan kelompok di mana kertas HPS ini berada, atau kelompok di mana barang yang jenengan beli ini berada. Contoh untuk kertas dan cover, contoh untuk kertas HPS maksud saya, itu masuk ke jenis barang dari kertas dan cover. Jadi di sini saya isi kertas dan cover. Cukup seperti ini, atau diisi kertas saja pun juga tidak masalah. Lalu diklik titik 3. Setelah diklik titik 3, maka muncul pilihan kertas dan cover. Untuk memilih ini, untuk menampilkan di tampilan akun neraca, silahkan dilakukan double klik seperti ini. Maka muncul kode di bagian ini dan di bawahnya tampil keterangan kertas dan cover. Semisal jenengan membeli barang yang lain, semisal ballpoint, itu adalah bagian dari alat tulis kantor. Jadi silahkan nanti di bagian sini diketik alat tulis kantor. Atau ada juga contohnya seperti cairan pembersih lantai, itu adalah bahan pembersih atau alat kebersihan. Silahkan diisi perabot kantor di bagian akun neraca dengan posisi tetap tercentang pastinya. Selanjutnya kita pilih barang. Karena di sini kertas HPS A4 70 gram, maka di bagian barang supaya lebih spesifik
itu kita isi HVS 470. Tujuannya apa? Agar tampilan yang muncul itu lebih spesifik Bapak Ibu. Karena kalau tidak di-filter atau tidak diisi seperti ini, akan banyak sekali pilihan, kurang lebih seingat saya terakhir ada di angka 20.000 pilihan. Jadi supaya lebih cepat, lebih spesifik, dan lebih enak memilihnya, silahkan diketik nama barang di sini secukupnya saja. Karena kalau mengetiknya terlalu lengkap, kadang juga tidak muncul pilihannya karena terpengaruh dari pengetikan yang berbeda. Baiklah, di sini setelah saya isi, saya klik titik 3 yang ada di sini, maka muncul pilihan di sini. Bisa kita lihat ada beberapa pilihan, ada kertas HVS dan kertas HVS yang ada di alat tulis, serta kertas HVS yang di kertas HVS itu sendiri. Nah, di sini saya pilih kertas HVS 70 gram yang ini. Kenapa? Di sini diawali dengan kertas HVS titik. Jadi barang ini lebih tepat ke arah kertas HVS. Jadi lebih tepat kategorinya atau subkategorinya. Saya double klik, maka akan muncul kode barang kertas HVS di sini dan keterangan barang muncul di sebelah kanannya ini kertas HVS A470 gram. Selanjutnya saya masukkan jumlah barangnya, yaitu ada 4. Saya enter, harganya ada 50.000, ini adalah harga satuan Bapak Ibu. Setelah saya masukkan bisa dilihat jumlah harganya muncul 200.000. Saya enter lagi, satuannya ini otomatis terisi, dan jika jenengan mengetahui mereknya, silahkan diisi dengan merek barang yang jenengan beli. Kali ini saya tidak maaf, kali ini saya tidak mengisi mereknya, jadi langsung saya enter. Untuk merek di sini bisa dikosongi atau diisi O besar untuk kosong. Untuk kadaluarsa sendiri tidak usah diganti-ganti karena di sini di default 1 tahun kemudian. Dan di bagian keterangan bisa diisi kondisional atau menyesuaikan kebutuhan jenengan. Supaya lebih mudah diidentifikasi kalau ini ada hanya contoh, jadi saya isi dengan contoh. Setelah berhasil ngisi contoh di sini, saya tekan enter untuk menyimpan. Sudah tersimpan satu barang. Bisa dilihat nilai BST 500.000 dan nilai objeknya 200.000. Ini sesuai dengan apa yang kita inputkan tadi. Jadi saya lanjutkan ke barang berikutnya hingga 3 barang. Saya klik akun neraca, saya cari kertas dan cover. Saya enter, pilih kode barang, lalu di bagian barang saya ketik HVS F470. Saya enter, pilih yang paling sesuai menurut jenengan. Saya pilih ini, kertas HVS, titik kertas HVS 70 gram dengan satuan rim. Saya double klik, sudah muncul kode dan keterangan di sebelah kanan. Saya masukkan jumlahnya, ada 4, harga satuan 50.000. Saya enter, satuan sudah otomatis, merek saya kosongi, tanggal kadaluarsa saya abaikan, dan keterangan saya isi contoh.
Dan satu barang lagi ada HPS warna. Saya mulai dengan klik akun neraca, ketik kertas dan cover lagi. Saya double klik yang saya pilih. Untuk barang saya ketik HVS warna. HVS warna di sini saya pilih ini kertas HVS. Jadi Bapak Ibu, di sini ada alat tulis, barang cetakan ini adalah subjenis atau kelompok dari pilihan yang ada. Jadi pastikan jenengan memilih barang yang paling tepat untuk masuk ke jenis kelompok yang paling tepat. Kertas dan cover contohnya. Saya pilih kertas HPS karena kertas HPS adalah bagian dari kertas dan cover. Saya klik kertas warna atau sebentar, nah ini ada yang lebih spesifik lagi yaitu kertas HPS F4 70 gram warna. Saya double klik sehingga muncul pilihan, saya isi jumlahnya 2 dan harganya sama 50.000. Saya enter lagi, satuannya otomatis rim, merek saya kosongi, saya enter, tanggal kadaluarsa langsung saya enter, lalu keterangan saya isi contoh lagi dan saya enter. Di sini bisa dilihat seluruh barang sudah masuk sesuai contoh dan kita pastikan nilai BST serta nilai objek ini sudah sama, 500.000. Dengan begini inputan barang masuk untuk persediaan sudah selesai Bapak Ibu. Jadi di versi yang sebelumnya yang ada di tahun lalu, untuk barang masuk itu ada 3 langkah. Tapi di tahun ini, di tahun 2025 ini, inputan persediaan untuk barang masuk hanya ada 1 langkah, yaitu langkah penerimaan saja. Setelah itu, setelah selesai, kita bisa tutup form ini. Saya close. Untuk mengecek hasilnya, saya coba lihat di sebelah sini dulu. Saya refresh tampilan yang kosong tadi dengan cara klik di tempat lain. Lalu saya kembalikan ke kode kegiatan atau kode rekening yang tadi kita proses. Saya klik di sini. Sudah terlihat di sini satu baris data, yaitu nomor terima T25001. Saya klik satu kali di sini, maka di bawah bisa terlihat barang apa saja yang ada di sini. Jadi kalau hanya untuk melihat barang apa saja dan jumlah serta harganya berapa, jenengan tidak perlu membuka, cukup diklik satu kali pada nomor terimanya atau baris data BAST. Selanjutnya, kita bisa cek barang yang telah kita input di menu persediaan. Lebih tepatnya di menu kartu persediaan. Untuk kartu persediaan itu sendiri berada pada menu persediaan, gudang, pengungkapan, dan kartu persediaan. Ini saya klik dan silahkan diklik lembaga jenengan masing-masing. Untuk contoh ini saya menggunakan lembaga 1401 dan bisa dilihat di sini ada 3 barang yang mana ini adalah sesuai dengan barang yang kita input tadi. Tapi di sini hanya fokus pada barang apa dan jumlahnya berapa ya Bapak Ibu. Dokumen ini disebut dengan kartu persediaan, yang mana bisa dilihat kapan barang ini masuk dan kapan barang ini keluar. Ini cukup penting
menu ini karena kita gunakan sebagai referensi untuk melakukan pengeluaran. Itu salah satu fungsinya. Atau referensi ketika kita melakukan penelusuran terhadap data yang ada. Contoh di sini saya klik satu kali dan di sini terlihat kapan barang ini masuk untuk pertama kali. Jika nanti ada barang masuk lagi untuk barang ini, maka di sini akan muncul baris data lagi sesuai dengan inputan yang jenengan lakukan. Bahkan untuk pengeluaran pun juga bisa dilihat di sini daftarnya. Nanti muncul di bagian bawah sini. Gitu Bapak Ibu. Baiklah, di sini ada kertas HVS warna, jumlahnya 2, HVS A4 jumlah 4, HVS F4 jumlahnya 4. Baiklah, untuk proses barang masuk sudah selesai. Di barang persediaan, di persediaan pada Simaset, itu paling tidak ada 2 langkah ya Bapak Ibu. Yang pertama yaitu barang masuk, yang mana sudah kita lakukan tadi. Dan yang kedua adalah barang keluar. Jadi langkah-langkahnya sudah dibuat lebih ringkas daripada tahun sebelumnya. Kalau di tahun sebelumnya ada 5 langkah, yaitu ada penerimaan, harga perolehan, dan bayar hutang untuk barang masuk. Sekarang barang masuk sudah hanya ada 1 langkah, yaitu penerimaan yang tadi kita lakukan di awal. Selanjutnya untuk barang keluar, itu ada permintaan. Saya ulangi, untuk barang keluar ada permintaan dan perintah, maaf, untuk barang keluar ada permintaan atau perintah pengeluaran yang selanjutnya dilanjutkan dengan langkah pengeluaran itu sendiri. Ada 2 langkah di tahun lalu, tapi di tahun ini, di tahun 2025 ini, untuk pengeluaran hanya ada 1 langkah, yaitu langkah pengeluaran saja. Mari kita coba untuk langkah pengeluaran persediaan. Caranya, kita klik menu persediaan, gudang pengeluaran. Setelah itu diklik nama lembaga masing-masing. Saya klik. Di sini masih kosong Bapak Ibu. Setelah diklik nama lembaganya, ditekan klik kanan lalu buka form. Maka akan muncul form pengeluaran. Di sini masih ada beberapa form, beberapa kolom atau text box yang perlu kita isi. Yang pertama adalah mengenai tanggal buku, yaitu tanggal barang itu keluar. Untuk nomor keluar ini nanti akan otomatis terisi Bapak Ibu. Jadi kita kosongin saja, kita abaikan, kita langsung mengisi ke tanggal buku. Untuk tanggal buku, kalau tadi di contoh kita isi tanggal 10 bulan 4, untuk lebih amannya bisa diisi H+1 dari penerimaan. Itu memastikan pengeluarannya akan bisa keluar karena untuk FIFO sendiri itu terpengaruh oleh hari, jam, dan menit. Jadi lebih enaknya dibuat H+1 dari barang masuk. Atau kalau memang mau digunakan secara real time, silahkan diisi kapan barang dikeluarkan sesuai dengan keadaan sebenarnya. Untuk contoh, saya isi tanggal 11 bulan 4 2025. Unit peminta ini langsung otomatis terisi dengan unit peminta jenengan masing-masing. Lebih tepatnya kode lembaga masing-masing yang ada di Simaset.
Untuk tag, kita klik tombol titik 3 ini dan pilih penggunaan dengan cara double klik pada penggunaan. Saya double klik, lalu kita lanjutkan ke dasar permintaan. Dasar permintaan ini bisa diisi dengan penggunaan atau bisa juga diisi dengan dasar permintaan itu sendiri. Tapi contoh di sini saya isi dengan penggunaan karena memang cukup sering dasar permintaan itu adalah untuk penggunaan. Saya enter untuk tanggal. Tanggal ini adalah tanggal dari permintaan. Tapi kali ini kita isi dengan sama dengan tanggal buku. Tanggal 11 bulan 4. Saya enter nama peminta. Di sini saya isi Ardi untuk contoh. Untuk si bisa diisi si nama peminta, si dari peminta. Atau untuk contoh saya isi guru. Pada keterangan bisa diisi kondisional, tapi untuk kali ini saya isi contoh. Jadi menyesuaikan kebutuhan jenengan masing-masing. Setelah diisi, silahkan disimpan dengan cara menekan enter. Sudah saya tekan enter dan muncul notifikasi seperti ini, berarti sudah berhasil disimpan ya. Saya oke. Di sini setelah saya enter, maka kita bisa memilih barang yang akan kita keluarkan. Kali ini kita coba untuk mengeluarkan kertas HVS A4. HVS. Kenapa di sini saya ketik HVS? Karena tidak menutup kemungkinan jika jenengan sudah melakukan banyak input dan masih mempunyai banyak stok yang belum dikeluarkan di Simaset, maka akan muncul banyak sekali pilihan. Maka dari itu di bagian barang saya ketik HVS. Lalu saya klik titik 3. Sudah, setelah itu saya pilih HVS yang akan dikeluarkan. Contoh kali ini adalah ini, saya double klik. Sudah saya double klik. Untuk kertas HVS A4 70 gram saya keluarkan 2. Stoknya 4, stok yang ada. Saya keluarkan 2, lalu saya tekan enter. Sudah berhasil disimpan. Sudah. Lalu untuk menambahkan barang lainnya, saya klik tombol baru. Dan kita pilih barang lain. Karena masih sama HVS, kali ini tetap saya ketik HVS. Tapi kita coba menambahkan HVS warna. Saya klik titik 3. Muncul pilihan spesifik ke HVS warna, saya double klik. Dan kali ini permintaannya langsung habis Bapak Ibu, karena ada stok 2 dan pengeluarannya atau digunakan juga 2. Setelah itu saya tekan enter dan sudah tersimpan juga. Saya klik OK dan bisa dilihat untuk pengeluaran kali ini adalah HVS A4. Kita keluarkan 2 barang, 2 rem. Karena satuannya tadi adalah rem dan HVS warna kita keluarkan 2 rem juga. Untuk catatan stok yang awalnya 2 dikeluarkan 2 harusnya sudah habis dan awalnya 4 dikeluarkan 2 harusnya sisa 2. Dan inilah proses pengeluaran barang persediaan di Simaset. Jadi kali ini proses kita sudah selesai untuk pengeluaran itu sendiri. Selanjutnya mari kita cek apakah langkah kita ini sudah benar. Kita bisa cek melalui menu kartu persediaan.
Ini saya close terlebih dahulu. Kita lihat di menu Windows, karena tadi seingat saya sudah membuka menu kartu persediaan. Setelah saya klik menu Windows, di sini muncul kartu persediaan. Ini adalah menu yang sudah kita buka ya Bapak Ibu. Jadi semisal jenengan sudah membuka satu menu, sebenarnya bisa muncul di menu Windows ini Bapak Ibu. Jadi silakan diklik satu kali dan dilihat ada form apa saja di sini agar lebih cepat untuk membuka menu yang akan kita gunakan. Contoh di sini adalah kartu persediaan yang sudah kita buka. Saya klik satu kali di sini, maka akan masuk ke tampilan kartu persediaan. Di sini bisa kita lihat ini adalah tampilan yang tadinya kita isikan setelah penerimaan. Jadi barang-barang ini tampil setelah kita melakukan penerimaan atau barang masuk di Simaset. Jadi masih seperti ini barangnya. Coba kita refresh dengan cara klik yang lain atau klik pengguna. Biasanya di atas sendiri itu ada menu, ada tulisan pengguna, klik satu kali, lalu kembali ke nama SD atau nama lembaga jenengan masing-masing. Contoh kali ini adalah ini. Nah, bisa kita lihat di sini jumlah barangnya dan barang yang muncul itu sudah berubah. Karena tadi yang HPS warna sudah kita keluarkan 2, dari awal stoknya 2 kita keluarkan 2, harusnya habis. Dan benar Bapak Ibu, di sini sudah habis. Jadi untuk barang yang tidak habis tidak akan muncul di kartu persediaan. Dan selanjutnya adalah HPS A4. Tadi kita sudah mengeluarkan 2. Jadi dari stoknya 4 dikeluarkan 2, sekarang sisa 2. Untuk lebih detailnya bisa kita klik satu kali di sini, maka di sini muncul. Jadi cara membacanya adalah diklik satu kali dan di bawah ini muncul datanya. Di tanggal 10 bulan 4 pada nomor transaksi atau nomor penerimaan untuk T terima 2501 itu masuk sejumlah 4. Dan untuk K atau keluar nomor transaksinya, jadi barang ini keluar di tanggal 11 bulan 4 itu keluar 2, masuk 4, keluar 2. Jadi sisanya atau stoknya sekarang hanya ada 2. Sudah sesuai ya Bapak Ibu. Jadi semisal nanti jenengan ingin mengontrol stok, bisa dicek dari sini. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi langkah kita kali ini sudah benar ya. Sudah selesai dan tidak ada kendala teknis. Semisal ada kendala teknis, silakan menghubungi Korwil Pendidikan atau menghubungi koordinator yang ada di dinas. Dan untuk SMP, karena sudah ada koordinator di BPKAD, jenengan juga bisa mengontak koordinator yang ada di BPKAD sesuai kontak masing-masing. Baiklah, seperti itu tadilah cara menginput barang masuk, khususnya barang persediaan untuk BOS, dan juga barang keluar untuk barang persediaan yang ada di Simaset. Kali ini kita akan mencoba untuk menghapus hasil inputan kita hari ini. Tapi sebelumnya kita bisa klik dulu tombol Windows untuk memastikan ada menu apa saja yang kita buka tadi. Contoh, tadi kita sudah menggunakan menu pengadaan, menu kartu persediaan dan barang keluar atau pengeluaran barang. Di sini bisa kita gunakan kembali Bapak Ibu. Contoh dari menu Windows, lebih tepatnya dari tampilan kartu persediaan, saya ingin berpindah ke tampilan awal untuk barang masuk, yaitu menu pengadaan.
Menu pengadaan yang telah kita buka bisa dibuka melalui menu Windows, lalu diklik menu pengadaan. Dan inilah tampilan yang tadi kita gunakan. Kalaupun jenengan ingin menggunakan menu pengadaan ini sendiri juga tidak masalah Bapak Ibu. Jadi bisa tetap digunakan melalui menu pengadaan, belanja non modal, dan barang persediaan. Ini langkahnya ada beberapa step, tapi tidak masalah, hasilnya tetap sama. Tampilannya juga kurang lebih seperti ini, tapi benar-benar dari awal. Sekali lagi ini tidak masalah Bapak Ibu. Jadi setelah diklik menu barang persediaan, kita klik lagi kode kegiatan yang kita proses tadi. Ini untuk menu pengadaan, dan kita buka di menu persediaan gudang pengeluaran. Ini untuk data pengeluaran. Saya klik nama lembaga. Saya klik satu kali, maka muncul pengeluaran tadi. Selanjutnya, untuk menghapus, karena tujuan kita menghapus, kita klik 2 kali pada baris data yang atas. Contoh yang akan kita hapus adalah data ini, yang mana barangnya adalah seperti ini tadi. Ada rincian di bawah ini, saya double klik, maka akan muncul tampilan seperti ini. Seperti biasa, di SIM Asset itu menghapusnya dari urutan langkah paling terakhir. Jadi kita mulai dari menghapus rincian barang. Jadi langkah 1, 2, 3, kita balik menghapusnya dari langkah 3, 2, 1. Di sini saya double klik rincian barangnya, saya double klik, lalu tekan Ctrl D, CTRL Delta. Oh, ternyata belum bisa Bapak Ibu, karena memang perlu fokus pada kolom barang atau kolom jumlah. Setelah di double klik, diklik salah satu kolom lalu ditekan Ctrl D, maka muncul notifikasi seperti ini. Saya oke. Untuk menghapus barang lainnya, saya klik tombol baru. Jadi setelah Ctrl D tadi dan muncul notifikasi hapus, di oke saja, lalu diklik tombol baru untuk memilih barang lain. Karena setelah muncul notifikasi tombol hapus, akan muncul tampilan seperti ini bukanlah daftar barang jenengan, tapi ini adalah daftar Vivo dari barang yang kita hapus tadi. Jadi saya klik tombol baru untuk memilih barang lain yang akan kita hapus. Di sini baru muncul lagi kertas HVS, saya double klik lagi. Tunggu hingga muncul jumlah dan keterangan. Pada jumlah saya klik satu kali dan tekan Ctrl D. Sudah berhasil dihapus Bapak Ibu, saya oke. Sudah, saya klik baru untuk mengembalikan ke tampilan awal, tampilan rincian barang. Di sini sudah terlihat kosong. Jadi kita sudah bisa menghapus bagian headernya atau bagian rumah dari pengeluaran ini. Karena kalau di bagian rincian ini masih ada data, di bagian header ini, header data atau rumahnya atau nomor keluarnya ini tidak akan bisa dihapus Bapak Ibu. Untuk menghapusnya, diklik kolom keterangan, lalu ditekan Ctrl D. Sudah terhapus, saya oke. Ini seharusnya sudah hilang. Untuk memastikannya kita close. Lalu kita klik di tempat lain atau diklik pengguna, silakan. Lalu diklik kode lembaga masing-masing, maka bisa dilihat di sini sudah kosong. Berarti pengeluaran jenengan sudah terhapus. Selanjutnya kita hapus barang masuk yang tadi kita inputkan, ya. Caranya bisa lewat menu pengadaan atau menu Windows.
Saya kali ini ingin menggunakan menu pengadaan. Saya klik pengadaan, belanja non modal dan barang persediaan. Saya klik, lalu saya cari kegiatan atau pagu yang kita proses tadi. Saya klik sekali dan muncul di sebelah sini ada baris data. Kali ini hanya ada satu, saya double klik yang atas ini. Karena kalau hanya satu klik, hanya menampilkan rincian di bawahnya tanpa membuka form dari barang masuk. Saya tekan double klik, muncul tampilan BAST. Ini saya close dulu. Lalu dilihat di sini ada daftar barang. Kita harus menghapusnya terlebih dahulu Bapak Ibu. Jadi kita harus kosongkan bagian ini dulu. Caranya ditekan double klik pada baris data atau objek barang yang ingin kita hapus. Double klik, lalu ditekan Ctrl D. Maka sudah hilang satu. Kita double klik lagi, tekan Ctrl D lagi, hilang satu lagi, dan yang terakhir saya double klik. Setelah tampil di atas, tekan Ctrl D. Sudah hilang semua, sudah kosong semua. Di atas ini tidak masalah, asalkan di bawah sudah kosong. Lalu untuk menghapus BAST, kita klik isi BAST. Namun pastikan di bagian sini, di bagian kanan atas ini muncul data BAST ya Bapak Ibu. Ini saya klik sekali, maka muncul BAST yang akan kita hapus. Untuk menghapusnya, kita mulai dari menghapus dokumen fisik dengan cara diklik tombol silang warna merah yang ada di bagian bawah. Saya klik sekali, dan muncul pertanyaan ini, kita klik yes. Selanjutnya kita hapus data BAST ini dengan cara klik keterangan, lalu ditekan Ctrl D, dan ditekan OK. Karena ini sudah berhasil dihapus. Saya tekan OK. Meskipun ada tampilan ini sudah terhapus ya Bapak Ibu. Saya close lagi dan saya close lagi tampilan ini. Setelah kita close, untuk memastikan apakah sudah benar terhapus, kita bisa klik di tempat lain atau diklik DPA tahun anggaran 2025, diklik sekali, lalu kembalikan lagi ke pagu yang tadi kita proses, klik sekali, maka bisa dilihat di bagian sini, kanan atas, ini sudah kosong. Berarti kali ini sudah selesai untuk langkah-langkah yang kita lakukan. Untuk selanjutnya, silahkan kita proses dokumen lain sesuai keperluan jenengan masing-masing. Baiklah, karena langkah barang masuk dan keluar sudah selesai, maka akan saya akhiri tutorial kali ini. Terima kasih Bapak Ibu, semoga lancar untuk inputnya.